Fatih Birol dari International Energy Agency pernah menyatakan bahwa transisi energi adalah ujian terbesar abad ini. Transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan sejarah. Pertanyaannya bukan apakah kita akan bertransisi, tapi seberapa cepat dan seberapa adil kita akan melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, rekan cendekia kami dari tim pro dan tim kontra, pemangku kebijakan serta cendekiawan dan pemerhati lingkungan sekalian. Perkenalkan, saya Teku Raja Ilhamuddin selaku pembicara pertama, bersama dengan rekan cendekia kami, Hernita Sapitriani dari tim pro dan rekan Winda Septiani dari tim kontra. Pada kesempatan ini, kita akan menyaksikan para rekan cendekia dalam menganalisis tantangan teknis, menimbang aspek keadilan sosial, serta merancang bentuk kepemimpinan politik yang akan kita butuhkan pada mosi perdebatan kita kali ini, yakni realisasi clean energy atau energi bersih di Indonesia. Dewan juri yang kami hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan kondisi terkini bahwa tepat pada 10 Oktober 2025 dalam Indonesia International Sustainability Forum 2025 telah dilakukan penandatanganan 13 nota kesepahaman dan 3 deklarasi yang mencerminkan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk mendorong investasi berkelanjutan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi berada di posisi menunggu, tetapi kita aktif memimpin menjembatani kebutuhan pembangunan nasional dengan agenda keberlanjutan global. Dewan juri yang terhormat, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan, menjadi regulasi baru yang memperkuat komitmen pemerintah dalam melaksanakan transisi energi menuju net zero emission. Namun, Dewan juri yang terhormat serta rekan cendekia tim pro dan tim kontra, perlu kami sampaikan bahwa beberapa aspek yang perlu dikaji dalam realisasi ini terkaitnya di antara kesiapan teknologi, perspektif keadilan sosial, dan kepemimpinan politik sebagai bentuk regulasi dan realisasi di lapangan. Kami siap untuk mengulas dan mengevaluasi lebih dalam aspek-aspek yang terkait. Namun kami menegaskan bahwa dalam peta jalan transisi energi Indonesia haruslah berjalan di atas rel regulasi yang telah ditetapkan dan berkeadilan, dan kolaborasi penuh seluruh pemangku kebijakan kepentingan. Kami mengajak para hadirin dan Dewan Juri untuk menyimak bagaimana tim pro merancang peta jalan yang ambisius namun realistis, dan bagaimana tim kontra mengidentifikasi celah krisis dalam implementasinya. Dengan ini, kami persilakan rekan cendekia dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Dewan juri yang bijaksana, serta rekan berpikir dari tim kontra yang budiman. Perkenalkan, saya Hernita Sapitriani selaku pembicara kedua untuk pertama kalinya menyatakan keberpihakan saya terhadap mosi perdebatan kita kali ini, realisasi clean energy atau energi bersih di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, hari ini kita berada pada titik di mana pilihan energi kita akan menentukan masa depan kedaulatan, ekonomi, dan lingkungan Indonesia. Saya sepenuhnya percaya dan yakin bahwa realisasi energi bersih di Indonesia bukan lagi sekedar wacana, namun sedang dalam proses perwujudan. Dewan juri yang terhormat, kepercayaan dan keyakinan saya terkait realisasi energi bersih di Indonesia dilandasi oleh 3 pilar utama. Yang pertama, potensi sumber daya yang melimpah bukan hanya sekedar impian. Indonesia dengan kekayaan energi terbarukan yang sangat besar dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Di antaranya, kita memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia yang didukung oleh bentang alam vulkanik, potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang mencapai 28,1 gigawatt, dan sebagai negara tropis di garis khatulistiwa, potensi tenaga surya kita sekitar 4,80 kWh per meter kuadrat per harinya. Selain itu, Dewan Juri, potensi tenaga angin total mencapai 154,6 gigawatt dan masih banyak lagi.
Dewan Juri, angka-angka ini bukanlah sekedar angan. Ini adalah modal besar yang nyata yang menjadikan transisi energi bukan hanya mungkin, tetapi sangat logis untuk diwujudkan. Pilar yang kedua, mari kita menilik strategi dan implementasi pemerintah dalam proses realisasi ini. Komitmen pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang menargetkan 23% bauran energi baru terbarukan pada tahun 2025 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang mewajibkan PLN memprioritaskan EBT dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL. Dewan Juri, hasilnya dapat kita lihat secara nyata. Kementerian ESDM melaporkan kapasitas pembangkit listrik EBT terpasang terus meningkat. Hingga tahun 2024 bertambah 217,73 MW dan didominasi oleh PLTS yang mencapai 147,02% dari target tahunan. Tidak lupa Dewan Juri, sektor transportasi juga terus bergerak. Penjualan kendaraan listrik tumbuh lebih dari 40% sepanjang 2024 dan didukung oleh insentif pemerintah. Program biodiesel dan ekosistem kendaraan listrik adalah bukti komitmen kita di sektor penyumbang emisi terbesar. Dewan Juri yang terhormat, memang kita akui bahwa realisasi bauran EBT nasional pada tahun 2025 adalah 16% dan masih di bawah target awal yaitu 23%. Namun Dewan Juri, 16% ini adalah sebuah kemajuan yang signifikan, sebuah fondasi yang kokoh yang membuktikan kita sedang on the right track, bukan sedang berjalan di tempat. Pilar yang ketiga, komitmen dan kolaborasi. Dewan Juri, transisi energi adalah proyek raksasa yang mustahil diwujudkan sendirian. Indonesia memahami betul hal ini, sehingga beberapa kerjasama dan kolaborasi telah dilakukan sebagai sebuah komitmen, seperti Indonesia Just Energy Transition Partnership dan kerjasama dengan Global Energy Alliance for People and Planet menyediakan pendanaan dan dukungan teknis yang vital. Dewan Juri, komitmen ini berbuah manis, sehingga pada tahun 2024, realisasi penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi mencapai 147,61 juta ton karbon monoksida, dan ini melampaui target yang ditetapkan. Dewan Juri yang terhormat, langkah ini juga didukung pada tingkat domestik, dengan maraknya PLTS atap yang didorong oleh kemudahan akses dan biaya yang semakin ekonomis. Dewan Juri, berdasarkan 3 pilar utama argumen tersebut, saya dengan teguh menyatakan perwujudan Indonesia menuju energi bersih membuahkan hasil yang sangat signifikan. Memang masih ada tantangan, tetapi setiap langkah maju, setiap megawatt yang terpasang, dan setiap ton emisi yang berhasil dikurangi adalah bukti nyata bahwa kita tidak sedang berhayal, kita sedang membangun masa depan yang berdaulat, hijau, dan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, insan pemerhati lingkungan, serta kolega berpikir kami dari tim Pro yang budiman. Perkenalkan, saya Winda Septiani selaku tim kontra yang pada kesempatan ini dengan tegas menolak keberpihakan pada mosi perdebatan kita, yakni realisasi transisi clean energy atau energi bersih di Indonesia. Dewan Juri, izinkan kami mengapresiasi pandangan dari rekan berpikir kami yaitu tim Pro yang sangat informatif dan optimis. Mereka telah memaparkan potensi, kebijakan, dan angka-angka yang tidak bisa kita pungkiri benar adanya. Namun Dewan Juri yang terhormat, dari optimisme tersebut terletak bahaya yang dapat membuat kita terkecoh oleh angka-angka yang seolah-olah cukup. Padahal realita di lapangan menunjukkan bahwa realisasi transisi clean energy atau energi bersih di Indonesia masih jauh dari kata berhasil, bahkan cenderung lambat dan tidak merata. Kemudian mari kita menilik 3 pilar yang telah disampaikan oleh rekan kami yaitu tim Pro yang juga menjadi landasan kami berdiri sebagai tim kontra pada hari ini. Yang pertama terkait potensi sumber daya alam yang melimpah dengan realita pemanfaatan yang minim. Rekan Pro benar bahwa potensi kita sangatlah besar. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu kita garis bawahi bahwa potensi bukanlah realisasi.
Kita dapat mengambil contoh bahwa Indonesia merupakan negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia, yakni 29 gigawatt. Namun hingga tahun 2024 hanya terpasang sebesar 2,3 watt saja. Ini berarti Dewan Juri yang terhormat, kita baru memanfaatkan kurang dari 8% dari seluruh potensi yang ada setelah berpuluh-puluh tahun. Contoh lainnya pada berlimpahnya sumber energi surya dan angin, akan tetapi kontribusinya dalam bauran energi nasional masih sangat minor jika dibandingkan dengan Vietnam yang dalam 2 hingga 3 tahun saja mereka sudah memasang lebih dari 10 gigawatt tenaga surya. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, yang kita hadapi bukanlah kelangkaan potensi, melainkan kegagalan dalam memanfaatkan potensi tersebut. Yang kedua, mari kita lihat kesenjangan antara retorika kebijakan dan implementasinya. Dari target EBT 23% di tahun 2025, kemudian diturunkan menjadi 16% saja. Ini bukan sedang on the right track, namun bukti kegagalan perencanaan dan eksekusinya. Dewan Juri yang terhormat dengan mengatakan 16% adalah kemajuan yang signifikan, tentu bukanlah pandangan yang tepat dari segi target realisasi. Ironisnya Dewan Juri, sementara mendorong EBT, pemerintah justru masih secara masif membangun PLTU batubara baru melalui program 35.000 megawatt. Walaupun dengan adanya perubahan tren transisi energi global, namun PLN mengatakan akan fokus membangun pembangkit EBT setelah program ini selesai. Maka dari itu Dewan Juri, bagaimana mungkin transisi energi bersih dapat terwujud sementara kita masih menambah ketergantungan pada energi kotor? Dan juga Dewan Juri yang terhormat, klaim terkait penjualan kendaraan listrik terdengar sangat mentereng, bukan? Namun, listrik untuk mengisi kendaraan tersebut masih sebagian besar berasal dari batu bara, sehingga kita hanya memindahkan emisi dari knalpot ke cerobong PLTU. Ini tidak bisa dikatakan sebagai transisi energi bersih, namun ini hanya alih polusi. Yang ketiga, komitmen dan kolaborasi yang justru berakhir sebagai bantuan asing dan ketergantungan. Dana dari Indonesia Just Energy Transition Partnership sebesar 310 triliun rupiah masih terbentur dengan tantangan implementasi, regulasi, dan kesiapan proyek. Ini menunjukkan bahwa kita tidak siap memanfaatkan peluang sekalipun ada di depan mata. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, maraknya PLTS atap adalah hal baik, tapi ini hanya bisa diakses oleh masyarakat kelas menengah atas. Transisi energi yang adil seharusnya tidak menciptakan kesenjangan baru. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak buta akan kemajuan. Akan tetapi, kemajuan yang bersifat simbolis dan sektoral ini tidak cukup untuk disebut sebagai realisasi dari sebuah transisi energi yang sejati. Transisi energi bersih di Indonesia masih terjebak dalam wacana, proyek percontohan, dan laporan-laporan yang indah, namun minim aksi nyata yang transformatif. Maka dari itu Dewan Juri, saya dengan tegas menolak bahwa mosi transisi clean energy atau energi bersih di Indonesia telah membuahkan hasil yang signifikan. Sekian pandangan kami dari tim Kontra, terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan cendekia dari tim Pro dan tim Kontra, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Debat hari ini telah membawa kita pada refleksi mendalam tentang masa depan energi di Indonesia. Kita telah menyaksikan bagaimana tim Pro memaparkan bahwa realisasi energi bersih sedang berlangsung dengan dukungan penuh potensi sumber daya, regulasi, dan kolaborasi yang nyata. Di sisi lain, tim Kontra dengan kritis menunjukkan bahwa berbagai tantangan struktural, keterlambatan implementasi, dan ketimpangan akses masih menghambat transisi yang sejati. Namun, satu hal yang jelas, bahwa transisi energi bukanlah pertanyaan tentang apakah, tapi bagaimana. Bukan sekedar soal potensi, tetapi juga tentang kecepatan, keadilan, dan komitmen yang nyata. Debat ini bukan untuk menentukan siapa benar dan siapa yang salah, tetapi untuk memperkaya cara pandang kita untuk dalam melihat kompleksitas sebagai energi, agar kita tidak hanya terpaku pada capaian, tetapi juga tetap sadar pada tantangan. Kami percaya
bahwa hari ini rekan-rekan cendekia telah menjalankan perannya bukan hanya sebagai pembela argumen, tetapi juga penantang gagasan, pemantik diskusi, serta penyambung harapan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara, Dewan Juri, dan hadirin atas partisipasinya dalam debat yang mencerahkan ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi pijakan menuju masa depan energi Indonesia yang lebih bersih, berdaulat, dan berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.